Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Himatika UTY, channelnya Himpunan Mahasiswa Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rekomendasi framework CSS. Eits, sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Apa itu CSS? Oke, sebelum memasukin macam-macam framework CSS, kita bahas pengertiannya dulu. Apa itu framework CSS? Framework Cascading Style Sheet, yaitu lembar kerja yang memungkinkan mendesain web dengan lebih mudah. Tepatnya di bagian layout dan tema dengan bahasa pemrograman CSS. Pada CSS menyediakan elemen-elemen untuk mendesain seperti system grid, user interface atau UI, kemudian berbagai macam tipologi untuk website, button, icon, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian user interface, kalian bisa cek di YouTube kami ya. Fungsi dari framework CSS. Yang pertama, kode program lebih terstruktur. Fungsi framework yang utama ini yaitu membuat source code menjadi lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, membantu kinerja dari developer. Fungsi yang kedua ini membantu kinerja dari developer sendiri. Dari sini, kita pasti sudah berpikir bahwa sebenarnya dalam membuat sebuah aplikasi dapat dilakukan tanpa menggunakan bantuan framework. Tentu saja, bisa dilakukan jika proyek yang ditangani dalam lingkup kecil. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan website maupun software juga akan meningkat. Karena dalam framework telah diidentifikasi oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. Kemudian, sebuah kerangka kerja juga memiliki berbagai versi yang setiap saat akan selalu ada pembaruan dari segi fitur serta untuk mengurangi adanya bugs. Keamanan akan selalu diperbarui dan dimonitoring agar tidak terjadi permasalahan yang lebih serius pada website. Misalnya, terjadinya hacking maupun peretasan data. Yang keempat, pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Apabila Anda ingin menambah atau mengurangi beberapa fitur dari website yang Anda buat, maka dengan menggunakan framework dapat memudahkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Mengapa? Kami beri contoh. Framework Laravel sendiri memiliki fitur untuk melakukan maintenance pada program. Dengan melakukan maintenance, Anda dapat mengubah versi website tersebut dan menambahkan beberapa fitur dengan lebih mudah dan aman. Sehingga ketika ada perbaikan pada website, maka terdapat notifikasi atau pesan bagi pengguna bahwa website masih dalam perbaikan. Yang kelima, mempercepat dalam proses pembuatan website. Nah, dalam hal ini bukan berarti pembuatan website yang baik dikerjakan dengan cepat saja. Tetapi, proses pembuatan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan customer. Developer dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang telah tersedia dalam framework, sehingga tidak perlu untuk menyusun ulang dari awal kode program. Begitu teman-teman, kita sudah tahu nih apa itu framework CSS. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja aplikasi yang digunakan untuk framework CSS. Yang pertama, Bootstrap. Bootstrap adalah framework CSS yang populer di seluruh dunia dan memperoleh popularitas yang instan karena desainnya yang responsif. Di antara pengembang web ini telah muncul sebagai kerangka kerja front-end terkemuka. Tentu saja, itulah alasan utama di balik popularitas framework ini. Biasanya, Bootstrap tersedia di HTML dan JavaScript, juga dengan kondisi yang mudah dikembangkan. Selain itu, framework ini juga menyediakan banyak library untuk pengembangan front-end seperti website layout, template,
tema, admin panels, dan berbagai komponen UI. Yang kedua, Foundation. Foundation adalah salah satu CSS framework terbaik yang cukup populer di kalangan front-end developer. Foundation memiliki performa yang baik, fleksibel, serta customizable. Sudah banyak perusahaan besar yang mengembangkan produk mereka menggunakan framework ini, seperti Facebook, eBay, Mozilla, Adobe, HP, Cisco, dan Disney. Sama seperti Bootstrap, Foundation juga membantu developer untuk mengembangkan web responsif untuk berbagai perangkat. Yang ketiga, Bulma. Bulma adalah framework CSS tergolong baru di 2021. Framework ini juga menyediakan readable CSS class names component yang siap digunakan untuk membangun interface yang mobile friendly. Daya tariknya ada pada penggunaannya yang mudah, responsif, bersifat open source, dan bekerja secara optimal di segala perangkat. Kemudian keunggulan Bulma adalah dikembangkan hanya menggunakan CSS murni. Maka yang kita butuhkan adalah file.css tanpa memerlukan JavaScript. Keempat, Semantic UI. Semantic UI adalah framework CSS dengan pengembangan berupa front-end yang masa kini. Responsive front-end framework ini menggunakan human-friendly HTML, sehingga kita dapat membuat kode menggunakan bahasa alami. Kemudian, Semantic UI juga terintegrasi dengan third-party libraries, seperti React, Angular, Meteor, Ember, dan lain-lain. Selain itu, framework ini juga kaya akan fitur dan elemen desain yang responsif. Sekitar ada 3.000 plus variabel tema dan 50.000 plus komponen user interface yang secara leluasa bisa kita pakai dan kita kembangkan. Yang terakhir ada UIKit. UIKit adalah salah satu framework CSS yang mementingkan bagian kelengkapan fiturnya dengan baik. UIKit memiliki koleksi yang komprehensif dari CSS, HTML, dan JavaScript. UIKit populer dengan deretan desainnya yang simple, minimalis, dan elegan. Kita bisa membuat interface dengan set icon SVG, komponen yang lengkap, style yang modern, dan mudah dikustomisasi. Meskipun UIKit banyak dikenal sebagai framework yang minimalis, namun fitur yang ditawarkan cukup lengkap. Nah, siapa aja nih yang udah pernah coba dan download ke-5 framework yang tadi telah kita bahas? Baiklah, itulah video tentang framework CSS. Semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta follow sosial media kami. Bye, sampai jumpa.